Ana bilang bahwa ini ada kisahnya dari seorang waliullah yang kita tahu, Mbah Maimun Zubair. Ya. Rahimahullah rahmatal abror. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2019 ya. Ada satu kiai dari Bululawang, beliau satu pimpinan NU di Bululawang yang sangat masya Allah, beliau Ustaz Syamsul Ma'arif, datang ke rumah saya. Kemudian beliau lebih alim dari saya, lebih tua dari saya, dan beliau juga pimpinan Nahdlatul Ulama yang masya Allah di Bululawang. Beliau mampir kemari untuk mengabarkan bahwa Habib saya mau ke Mbah Maimun sekitar 2019. Mbah Maimun wafat sekitar akhir 2019. Kemudian beliau mengatakan, Habib ada pesan buat Mbah Maimun. Saya bilang minta doakan saya, karena saya pernah bertemu Mbah Maimun ini di tahun 2014 di Rusaifah di tempat Said Ahmad, tapi hanya salaman saja karena saya waktu itu rombongan banyak orang dan nggak mungkin saya ngobrol berdua dengan beliau, karena saya juga pengagum Mbah Maimun Zubair. Beliau kan seorang alim, seorang wali juga ya, sudah orang insya Allah tahu keistimewaan beliau. Saya bilang ke Ustaz Syamsul, kalau ke Mbah Maimun tolong sampaikan salam saya dan minta doa untuk saya bilang begitu. Maka beliau mengatakan ya khair. Dia berangkat dan nggak ada kabar setelah itu ya, 2019 sampai wafatlah beliau. 2020 awal itu lahir alhamdulillah anak saya yang keempat, Ahmad Ja'far, di awal bulan Januari. Covid sudah mulai tergaung, tapi di Kota Malang Covid waktu itu nggak kelihatan. Di kota-kota besar kita lihat orang-orang pakai masker. Nah akhirnya saya sudah mulai merasa capek untuk keluar. Makanya itu saya kagum dari antum ya. Jadi mungkin orang yang melihat, oh enak ya setiap hari naik pesawat, makan sarapan breakfast in the morning di Surabaya, kadang-kadang makan siangnya di Jakarta. Kan orang yang melihat itu bahasa Cinanya tuh Syawang Shinawang, begitu ya. Orang melihatnya itu seperti itu adalah sesuatu yang enak gitu loh. Padahal yang menjalankan itu Ustaz ya seperti sama aja Ustaz. Iya. Ya, seperti sama saja. Saya sudah mulai merasa capek mendengar para penumpang yang dirahmati Allah, enggak ada gitu, para penumpang yang kami hormati, pesawat menuju, ada lagi anak lari-lari, kemudian bayar, tunjukkan tiket saya, kemudian masuk, kemudian pasang tas. Beberapa waktu itu saya mulai merasa jenuh. Ada jenuh di situ, ya toh, karena memang sifatnya dunia seperti itu. Ini yang hostnya anak, bukan antum, tapi ini kita kebalik akhirnya. Nah dari situ ada perasaan anak ini pengen berhenti. Diundang jauh pengen berhenti. Dulu kan Ana tidak seperti antum. Pokoknya kalau Ana malam Ahad, Ana harus di rumah. Karena besok pagi insya Allah yang kita hadiri bersama antum itu kajian ayah saya sudah hampir 50 tahun. Allah. Dan ibu saya waktu itu pernah sedikit kecewa wajahnya ketika tahu, dia bilang ente nggak hadir kajian ayah ente. Ana bilang anak wakilkan ke orang lain yang lebih pintar dari anak. Ibu saya bilang nggak bisa. Mereka datang buat ente. Ya, itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi mereka lebih terbiasa. Mereka nggak terlalu mikir dengan siapa yang memberikan, walaupun ilmunya lebih besar. Tapi sudah ya seperti udah langganan begitu. Akhirnya saya kurangi. Cuman Sabtu Minggu saya harus ada, Sabtu Ahad saya harus ada di rumah. Ada mulai merasa pengen berhenti dari jauh. Cuman saya merasa bahwa ini yang diinginkan banyak asatid. Banyak ustadz itu berharap diundang. Sampai ada beberapa asatid itu yang ngomong ke jamaahnya, inti nggak undang ana. Sampai seperti itu. Saking pengennya diundang. Ya. Saya pikir ketika saya diundang dengan undangan yang begitu masya Allah, walaupun levelnya masih 11-12 dengan antum, 11 siang dengan 12 malam, jauh banget, baina sama wa sumur por. Di mana antum, di mana saya. Tapi itu ana rasa sudah mulai jenuh ana. Nah, ana pengen berhenti, takut kualat. Ya, pengen dakwah ini berhenti, anak ceramah di tempat jauh, anak pengen berhenti tapi anak takut kualat. Takutnya ketika dimudahkan kok ente nggak mau syukur. Nah, ada jawaban dari Mbah Maimun itu ketika tahun 2020 anak sudah pengen berhenti, tahu-tahu datanglah Covid. Terakhir waktu itu saya ke Medan, ke salah satu teman saya yaitu Habib Haikal Al-Idrus. Itu terakhir saya ke sana. 2020 pertengahan saya bertemu lagi dengan Ustaz Syamsul ini. Anak bilang, "Ustaz, gimana kabarnya Mbah Maimun?" Iya. Gimana kabarnya Mbah Maimun? Ana dulu kan minta antum pesan doa dan lain sebagainya. Waktu itu di kajian dan dia mengatakan, Habib mohon maaf bahwa nggak bisa ini kita bicarakan di depan orang begini. Loh, itu mulai panas dingin anaknya. Karena kan pasti ada sesuatu yang
Majelis khos. Akhirnya Ana diajak masuk ke rumah satu teman, masuk ke rumah Ustadz Nasik waktu itu. Kita masuk di dalam, mohon maaf Habib, saya mohon maaf. Ini orangnya akhlak sekali, luar biasa. Dia mengatakan mohon maaf Habib, waktu itu sudah saya sampaikan salam antum ke Mbah Maimun Zubair. Kemudian dia mengatakan, siapa itu? Mbah Maimun, ada salam dari Muhammad bin Anis bin Syahab dari Malang. Beliau nggak tahu Ana, cuman beliau diam sebentar, kemudian beliau mengatakan anaknya punya pondok. Langsung begitu Mbah Maimun, ya toh, dari dimudahkannya beliau mengetahui sesuatu yang sifatnya di luar nalar manusia. Dia tahu bahwa saya punya pondok lewat kabar dari Allah, insya Allah seperti itu. Dia mengatakan anaknya punya pondok, ya. Sambil tersenyum Mbah Maimun mengatakan, iya, tapi pondoknya ditinggal terus. Wah, waktu ngomong begitu tuh rasanya ditusuk hati anak, Ustaz. Itu karomah dari seorang wali, ya. Beliau sudah wafat, tapi nasihatnya masih masuk dan merubah pola pemikiran seseorang. Dari saat itu saya mengatakan, oh kalau gitu memang saya sudah waktunya untuk mengeram telur yang ada di kandang saya atau anak-anak santri. Dari situlah saya semakin mantap untuk sementara saya tidak menerima undangan seperti itu. Itulah curhatan Ana, Ustaz. Antum jadi host barusan ini. Sekarang kembali ke Ana lagi. Terakhir Ustaz. Itu curhatan Ana, Ustaz, ya, sehingga kepada mungkin yang teman-teman yang ada pengen ngundang atau apa, saya yang terus saya tolak itu bukan karena saya yang sok nggak butuh, tapi memang ada kabar peringatan, pesan langit. Jadi sayang sekali kalau pondok. Dan beliau mengatakan jangan disampaikan ke anak itu tadi. Beliau nggak tahu saya siapa. Cuma Mbah Maimun ini mengatakan jangan disampaikan ke Muhammad bin Anis itu. Jangan disampaikan, itu Habib, jangan disampaikan. Beliau kan sangat beradab sekali kepada dzurriyyah Rasul. Makanya Habib saya tidak berani menyampaikan ke antum sampai beliau wafat. Beliau wafat baru Ana sampaikan sekarang. Itulah yang membuat Ana rasa sudah waktunya. Itu seperti itu.